Bab ke-374, JDMPS 3, bebas. Arsy? Sapa Siaren dengan semringah. Ma? Arsy langsung memeluk Siaren dengan erat. Saat ini Siaren dan Arsy tengah berada di ruang besuk. Sebentar lagi nama baikmu akan dipulihkan. Kemungkinan besok Jenderal Sutanto akan mengumumkan kebebasanmu secara resmi. Ucap Siaren. Benarkah? Apa Bang Deki berhasil menemukan barang buktinya? Tanya Arsy. Tentu saja. Kemampuan Deki tidak usah diragukan lagi. Dan sekarang pemuda yang bernama Rio itu bahkan berhasil mengembalikan video peretasan yang sudah diotak-atik oleh para penjahat itu. Jawab Siaren. Maksud Mama Rio? Tanya Arsy. Ya dia pacarmu kan? Tanya Siaren. Tapi apa Mama setuju? Tanya Arsy. Kenapa? Dia pemuda yang baik. Terlebih keahlian yang dimilikinya sama seperti Bang Deki. Bang Deki sudah menjamin dia pria yang baik dan bertanggung jawab. Itu yang kita butuhkan dari laki-laki. Kalau materi itu nomor sekian. Jawab Arsy. Makasih, Ma. Ucap Arsy dengan wajah semringah. Jangan lama-lama pacaran. Mumpung belum ketahuan Opa Reki. Lagian tidak ada gunanya pacaran lama-lama. Kamu juga sudah lepas ikatan dinas. Ucap Siaren. Iya nggak lama. Palingan juga 3 tahun. Ucap Arsy. 3 tahun apa? Biji mata Oma Anissa bisa melotot nantinya. Ujar Siaren. Ya bagaimana lagi? Aku masih belum siap, Ma. Nantilah aku bicarakan lagi sama Rio. Lagian belum tentu juga dia mau melamarku. Aku belum berkenalan dengan orang tuanya. Ucap Arsy. Oh ya, apa pesananku akan dibawa siang ini? Aku sudah terlanjur janji sama napi lainnya untuk makan siang enak nantinya. Tanya Arsy. Pelayan gak sempat kalau masak untuk orang sebanyak itu. Mama sudah memborong masakan Padang yang ada di dekat kantor polisi. Nanti siang kalian bisa makan sepuasnya bersama sebelum kamu keluar dari sini. Jawab Siaren. Makasih, Ma. Ucap Arsy. Ya sudah Mama kerja dulu ya. Ucap Siaren. Arsy menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Siaren kemudian pergi dari ruang besuk, sementara Arsy kembali ke Damsel. Silakan Igda Mahendra. Anda tonton dulu video ini hingga selesai. Ucap Jenderal Hartanto sembari menyodorkan laptop yang sedang memperlihatkan video saat Mahendra ke apotik hari itu. Mahendra menonton dengan seksama dan sangat terkejut karena kecerobohannya bisa membuat keadaan fatal terutama bagi Arsy. Ya Tuhan, itu artinya sudah jelas kalau Arsy memang sudah dijebak. Lalu siapa yang ingin menjebak Asri? Yang tahu tentang Arsy kan cuma satuan kepolisian. Kok orang itu bisa tahu kalau Arsy bakal pergi ke acara itu? Itu artinya dugaan Arsy benar, ada pengkhianat di kepolisian. Batin Mahendra. Apa tanggapan Anda setelah melihat video ini? Tanya Hartanto. Maaf Pak, saya tahu maksud Bapak memanggil saya dan memperlihatkan video ini. Tapi saya berani bersumpah, saya tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Hari itu, saya memang meminjam mobil Arsy, itu karena cuaca sangat panas. Tapi tidak pernah terpikirkan oleh saya kalau saya sudah diikuti saat itu. Jawab Mahendra. Jadi Anda beralibi, kalau Anda tidak ada hubungan dengan para penjahat itu? Tanya Hartanto. Tentu saja Pak. Kenapa saya mau mencelakai orang? Terutama Arsy sahabat saya. Jawab Mahendra. Tapi itu Arsy juga meragukan Anda bukan? Kenapa tidak akui saja, kalau selama ini Andalah yang menjadi informan para gembong narkoba itu? Tanya Hartanto. Saya tidak pernah merasa melakukan hal itu, kenapa saya harus mengakuinya? Arsy meragukan aku itu sangat wajar, karena di hari itu aku meminjam mobilnya. Tapi untuk jadi pengkhianat, itu bukan cita-citaku saat pertama kali masuk polisi.
Jawab Mahendra. Jadi Anda tetap tidak mau mengakuinya? Bagaimana kalau kami melakukan penyelidikan dan terbukti ditemukan barang buktinya? Tanya Hartanto. Kalau memang ditemukan barang bukti, maka saya siap dihukum. Jawab Mahendra. Baiklah kalau begitu, kamu bisa pergi sekarang. Ucap Hartanto. Mahendra kemudian keluar dari ruangan Hartanto. Tujuannya kali ini adalah bertemu dengan Arsy. Dia tidak salah paham terus dengan gadis yang diam-diam dia cintai itu. Saat tiba di sana, ternyata Arsy sedang ngobrol di ruang besuk bersama Rangga. Arsy? Rangga dan Arsy kompak menoleh. Mahendra kemudian menarik kursi dan duduk di samping Rangga. Apa kamu sudah melihat rekaman video itu? Tanya Mahendra. Sudah. Baru saja Rangga memperlihatkannya padaku. Saat ini video itu sudah disebarluaskan di satuan kepolisian agar mereka bisa tahu kebenarannya. Jawab Arsy. Arsy, aku benar-benar minta maaf, karena kecerobohanku orang-orang itu bisa masuk mobilmu dan meletakkan benda laknat itu. Ucap Mahendra. Siapa yang tahu kalau kamu yang memanggil orang itu datang saat kamu berada dalam apotik? Ucapan Arsy mengejutkan bagi Mahendra. Sementara Rangga jadi mengurut dahinya. Aku tidak percaya ini. Kamu masih menuduhku melakukan hal itu? Tanya Mahendra. Setidaknya sampai pelaku sebenarnya tertangkap. Aku tidak akan membiarkan orang itu menghirup nafas dengan mudah. Berdoa saja memang bukan kamu pelakunya. Kalau tidak, aku akan memukulmu setengah mati, dan barulah aku akan memasukkanmu dalam bui. Jawab Arsy. Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan menemukan orang itu juga. Aku tidak bisa nama baikku dicemarkan. Kalau ibuku mendengar hal ini, bisa-bisa asmanya kambuh lagi. Ucap Mahendra. Arsy tidak menanggapi ucapan Mahendra. Karena dia jadi takut percaya dengan orang lain, setelah dirinya sendiri dijebloskan dalam penjara karena fitnah. Aku berharap pelaku sebenarnya cepat tertangkap, agar sikap kamu tidak seperti ini lagi sama aku. Ucap Mahendra yang masih ditanggapi diam oleh Arsy. Sudah jam makan siang? Kamu pergilah ke ruang makan. Ucap Rangga. Arsy mengangguk sembari bangkit dari tempat duduknya. Arsy melenggang pergi diantar oleh sipir menuju ruang makan. Puk. Sabar. Percayalah kebenaran itu pasti terungkap. Seperti kebenaran tentang Arsy yang terungkap, nanti kebenaran kalau kamu tidak terlibat juga akan terungkap. Ucap Rangga sembari menepuk bahunya. Ya, aku juga berharap begitu. Ayo kita makan siang. Ucap Mahendra. Ayo. Ucap Rangga. Arsy yang tiba di ruang makan disambut hangat oleh napi lainnya. Pasalnya saat ini tempat makan mereka sudah tersedia berbagai jenis makanan enak khas Padang. Mereka kemudian makan sembari berbincang. Mereka memutuskan menyingkirkan kursi dan meja dan membiarkan ruangan tengah menjadi kosong. Mereka duduk melingkar dan makan bersama. Dengar-dengar besok kamu akan dibebaskan ya? Tanya salah seorang napi. Ya, kalian bisa melihatku di TV. Jawab Arsy. Aku tidak menyangka kalau kamu akan menjadi korban fitnah. Terus siapa pelakunya? Belum diketahui. Nanti pasti akan ketahuan. Jawab Arsy. Orang itu sudah gila. Polisi mau ditumbangkan juga. Beruntung keluargamu kaya. Kalau miskin seperti kami mana peduli hal ini fitnah atau tidak. Karena kami jelas nggak bisa mencari bukti. Ya kekuatan uang memang luar biasa. Ucap Arsy sembari terkekeh, diikuti oleh napi yang lain. Saat tawa Arsy mereda, gadis berambut pendek itu tidak sengaja melihat seorang napi yang tidak memiliki keceriaan sama sekali. Dia hanya fokus dengan makanannya tanpa peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Kamu? Siapa namamu? Tanya Arsy, yang membuat semua orang menoleh ke arah gadis yang dimaksud.
Gadis itu menghentikan gerakan tangannya saat merasa semua mata tertuju padanya. "Lastri!" jawab Lastri dengan singkat. "Lastri, kenapa kamu murung dan tidak ceria seperti yang lain? Apa kamu sakit?" tanya Arsy. "Tidak, Kak. Aku baik-baik saja," jawab Lastri. "Lastri, kamu terlihat masih sangat muda. Berapa usiamu? Kasus apa yang membuatmu masuk penjara?" tanya Arsy. "Umurku 19 tahun, Kak. Aku dituduh mencuri perhiasan majikanku. Dan sudah divonis 5 tahun penjara," jawab Lastri. "Dituduh? Jadi kamu tidak mengakui perhiasan itu dicuri olehmu?" tanya Arsy. "Kenapa aku harus mengakui hal yang tidak aku lakukan? Sama seperti ke Arsy, aku juga difitnah. Tapi bedanya aku tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Aku cuma orang kampung yang butuh kerja. Tapi aku tidak menyangka kalau masa depanku akan dibuat sehancur-hancurnya," jawab Lastri. "Kalau kamu tidak mencuri, kenapa kamu bisa masuk penjara dan mendapat vonis 5 tahun? tanya Arsy. "Karena tiba-tiba saja barang bukti berupa berlian yang katanya seharga 1 miliar itu berada dalam tasku. Aku tidak mengerti kenapa perhiasan itu ada dalam tasku," jawab Lastri. "Ada siapa saja yang ada di dalam rumah itu?" tanya Arsy. "Majikan perempuan, majikan laki-laki. Ada 3 orang anak perempuan majikan saya, dan juga pembantu senior yang umurnya sudah sekira 50 tahunan. Dia sudah lama bekerja di situ, sejak anak pertama majikanku lahir," jawab Lastri. "Apa di sana tidak ada CCTV? tanya Lastri. "Cuma ada di depan rumah saja, sama balkon 1, jawab Lastri. "Memang sulit bagi kamu lepas dari tuduhan. Sudah berapa lama kamu di sana?" tanya Arsy. 1 tahun. Sejak aku tamat SMA, aku langsung ditawari kerja sama tetanggaku. Tapi bukan tuduhan saja yang membuatku sakit hati, Kak. Tapi masa depanku sudah dihancurkan," jawab Lastri. "Ya jelas saja masa depanmu hancur, karena kamu jadi punya catatan hitam," ucap Arsy. "Bukan hanya itu, tapi selama setahun bekerja di sana, tubuhku juga digarap oleh majikan priaku." Jawaban Lastri mengejutkan Arsy dan juga semua orang. Lastri langsung menangis karena tidak kuat menahan tekanan batin yang dia rasakan selama ini. Arsy mendekati Lastri dan memberikan pelukan pada gadis muda itu. "Kenapa itu bisa terjadi? Apa kamu sukarela melakukannya?" tanya Arsy yang dijawab gelengan kepala oleh Lastri. "Awalnya aku diperkosa saat majikan perempuanku dan ketiga anaknya pergi liburan keluar kota. Saat itu pembantu senior juga izin pulang kampung. Selama majikanku pergi seminggu pula dia meniduriku. Dia memintanya sesuka hati, bahkan saat pas hari dia libur bekerja dia akan mengurungku seharian di kamar hanya ingin melampiaskan nafsunya. Dia berhenti saat jam makan, dan setelah itu dia kembali melakukannya lagi dan lagi." Lastri terlihat meremas tangannya satu sama lain. "Apa kamu tidak berusaha kabur, Las? Kamu laporkan saja ke polisi," tanya salah seorang napi. "Siapa yang akan percaya dengan ucapanku? Dia orang besar. Lagi pula dia mengancamku. Dia menyimpan beberapa video yang sengaja dia rekam saat dia sedang menggauliku. Dia selalu mengancam akan menyebarkan video itu kalau aku tidak mau melayaninya. Aku tidak peduli dengan tanggapan orang-orang. Tapi ibu dan adikku pasti akan malu dan sedih saat tahu apa yang sudah aku lakukan. Aku benar-benar tidak berdaya," jawab Lastri sembari terisak. "Benar-benar manusia binatang. Siapa orang itu? Pejabatkah? Atau pengusaha?" tanya Arsy. Lastri menyeka air matanya dan kemudian tersenyum hambar. "Aku tidak akan menyebutkan namanya, tapi dia seorang polisi. Dan dia juga bekerja di kantor ini." Jawaban Lastri seperti pukulan keras bagi Arsy.
Jantung Arsy berdegup sekaligus mendidih. Kenapa begitu banyak polisi di kantor ini yang berangai seperti anjing? Apa dia tidak malu dengan seragamnya? Bukannya mengayomi, malah dia jadi orang yang paling menyakiti. Batin Arsy. Beruntung kamu tidak hamil, Las. Ucap salah satu napi. Itu karena aku diam-diam meminum pil KB. Dia bilang melakukan hal itu karena ingin punya anak laki-laki. Agar bisa menjadi penerusnya suatu saat nanti. Ucap Lastri. Pintar kamu, Las. Ucap Arsy. Apa tanggapan orang itu saat istrinya menuduhmu mencuri? Masak dia nggak bantuin kamu sama sekali. Dia sudah nikmatin tubuh kamu loh. Tanya salah satu napi. Boro-boro, Mbak. Dia malah ikut marahin aku. Dan dia juga yang menyeretku ke kantor polisi. Jawab Lastri. Jangan-jangan itulah dia sendiri. Dia ingin menyingkirkanmu karena dia sudah punya genjotan baru. Gedeg banget aku jadinya. Siapa sih namanya? Tanya salah seorang napi. Aku tidak bisa bilang. Karena kalau sampai ada yang tahu, keluargaku akan dihabisi sama dia. Sudahlah, aku jalani saja sampai 5 tahun. Setelah itu, aku akan menata kehidupanku yang baru. Jawab Lastri. Bu Arsy, bagaimana menurutmu? Tanya salah satu napi. Ini sudah 3 bulan berlalu. Akan sulit mengumpulkan bukti. Kalau seandainya Lastri melaporkannya saat kejadian atau belum 24 jam, masih bisa divisum. Dan akan ditemukan DNA atau sisa sperma yang ada di dalam alat reproduksi Lastri. Tapi ini sudah lama sekali. Kecuali Lastri punya rekaman video mesum itu. Jawab Lastri. Aku nggak punya. Tapi laki-laki itu menyimpannya. Aku bahkan berpikir dia memiliki kelainan. Karena setiap melakukannya, dia akan merekamnya. Dia bahkan mengajakku nonton bersama setelahnya. Aku sangat benci kalau mengingat hal itu. Ucap Lastri yang kembali menangis. Mendengar ucapan Lastri, Arsy jadi tersenyum penuh arti. Aku tidak akan membiarkan kejahatan menang. Aku akan menghancurkan karier penjahat kelamin itu. Batin Arsy. Habiskan makanan ini. Setelah itu kita beristirahat. Ucap Arsy. Lastri, percayalah Tuhan itu maha adil. Siapapun yang sudah menghancurkan hidupmu, pasti akan mendapat ganjaran yang setimpal. Ucap Arsy. Terima kasih karena kalian mau mendengarkan keluh kesahku. Ucap Lastri sembari menyeka air matanya. Ayo makan yang banyak. Hidup ini indah kalau disyukuri. Ucap Arsy. Mereka pun makan siang dengan lahap dan menghabiskan semua makanan di sana. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hartanto, selaku Jenderal Polisi. Ingin menyampaikan fakta atas kasus yang menimpa Ibtu Arsy Bonat beberapa hari yang lalu. Kami dari Satuan Kepolisian ingin meminta maaf atas kesalahan, kelalaian, dalam kasus salah tangkap pelaku. Dengan ini kami menyatakan, kalau Ibtu Arsy Bonat dinyatakan bersih dari tuduhan dan dinyatakan bebas dengan hormat. Ucap Hartanto yang disambut tepuk tangan meriah dari wartawan. Bukan hanya wartawan saja. Seluruh keluarga Abdullah bersorak gembira. Arsy yang duduk di samping Hartanto meneteskan air mata harunya. Hampir saja kami melakukan kesalahan besar dengan menghukum orang yang tidak bersalah. Untuk itu kami minta maaf Bu Arsy. Ucap Hartanto yang dijawab anggukan kepala oleh Arsy. Mungkin awak media dan pemirsa di rumah bingung. Kenapa Ibtu Arsy dinyatakan bebas dan bersih dari tuduhan? Nanti setelah ini kalian akan menyaksikan tayangan video saat mobil yang dikendarai oleh Ibtu Arsy yang sedang disabotase oleh 2 orang yang tidak dikenal. Buat yang merasa melakukan sabotase ini, berhati-hatilah. Saat ini kalian berdua sudah kami masukkan ke dalam DPO. Kebenaran pasti terungkap, meski kalian mengenakan masker sekalipun. Sambung Hartanto. Dan saya juga menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat. Kalau ada di sekitar rumah Anda yang merupakan pengguna dan pengedar, cepatlah laporkan itu pada polisi.
Saat ini mungkin anak cucu kalian akan aman, tapi setelah dia cukup besar, bukan tidak mungkin dia juga akan jadi korban. Ayo kita berantas narkoba bersama. Ini bukan tugas polisi saja, tapi tugas kita semua untuk melindungi anak-anak yang merupakan harapan bangsa. Ucap Hartanto. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas waktunya untuk para awak media. Ucap Hartanto sembari berdiri dan menangkupkan kedua tangannya. Hartanto kemudian menjabat tangan Arsy, setelah itu Arsy memberikan hormat pada orang nomor 1 di kantornya itu. Setelah konferensi pers itu dibubarkan, Arsy kembali ke kantor. Dia disambut hangat oleh para teman sejawat dan juga para atasannya. Meski dia tidak tahu siapa orang yang akan dia buru nantinya. Pulanglah! Rio sudah menjemputmu di depan. Ucap Siaren sembari melerai pelukannya. Aku mau bertemu seseorang dulu sebentar. Ucap Arsy. Siapa? Tanya Siaren. Salah satu napi. Jawab Arsy. Rupanya kamu dapat teman selama 4 hari di Bui. Ucap Siaren sembari terkekeh. Setelah masuk Bui aku jadi mengerti banyak hal. Kadang apa yang terlihat oleh kasat mata, belum tentu memiliki arti sebenarnya. Para napi kita banyak menyimpan misteri saat mereka ditangkap. Meski ada juga alasan melakukannya karena terdesak kebutuhan. Aku termasuk orang yang beruntung memiliki segalanya, hingga tidak terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ucap Arsy. Pergilah, temui teman-temanmu. Ucap Siaren. Arsy kemudian melangkah pergi dan menemui Lastri yang berbeda sel dengan dirinya. Karena menurut Arsy, dari sekian kasus napi, hanya kasus Lastri yang menyita perhatiannya. Lastri! Sapa Arsy. Kak, kakak sudah bebas kan? Aku melihat kakak di TV tadi. Tanya Lastri. Bersabarlah Lastri. Kakak mungkin tidak bisa mengurangi vonis yang sudah dijatuhkan sama kamu. Tapi kamu bisa membuat orang yang sudah menghancurkan hidupmu sama menderitanya. Jawab Arsy. Aku tidak punya kekuatan, Kak. Aku sangat dendam dan sakit hati pada mereka. Tapi percuma saja, aku tidak bisa apa-apa. Ucap Lastri. Kamu bisa melakukannya tanpa mengotori tanganmu. Dan dia juga tidak akan menyangka kalau kamu yang melakukannya. Ucap Arsy. Bagaimana caranya? Tanya Lastri. Bisikan di telingaku nama orangnya. Aku yang akan menjadi kaki tanganmu. Jawaban Arsy membuat Lastri jadi ragu. Percaya padaku. Kita ini adalah korban ketidakadilan. Tapi karena aku punya uang, aku bisa lolos dengan mudah. Lalu bagaimana denganmu? Apa kamu ingin membiarkan dia melenggang bebas tanpa hukuman? Dia sudah merenggut kehormatanmu, dan itu hal penting bagi kita sebagai wanita. Apa kamu mau membiarkan dia menghancurkan kehormatan gadis lain? Tanya Arsy yang dijawab gelengan cepat oleh Arsy. Maka dari itu kita harus menghentikannya. Ucap Arsy. Namanya? Bisikan saja. Di sini dinding pun punya telinga. Ucap Arsy. Lastri kemudian membisikkan satu nama orang yang sudah menghancurkan hidupnya. Mendengar nama itu Arsy jadi tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Bab ke-375, JDMPS 3, Kambing Hitam. Ternyata memang banyak setan berwujud manusia. Batin Arsy. Lastri, sebelum kita memberikan dia pelajaran, aku mau bertanya satu hal sama kamu. Kalau seandainya nanti video kamu aku publish di media sosial, apa kamu keberatan? Tanya Arsy, yang membuat bola mata Lastri terbelalak. Jangan, Kak. Aku menuruti nafsu bejatnya, itu karena ancaman yang sama. Aku nggak mau orang tua, adik, dan seluruh keluargaku yang lainnya tahu tentang video itu. Kalau mereka sampai tahu, lalu buat apa aku berkorban sejauh ini, Kak? Ucap Lastri. Arsy tersenyum. Dia tahu betul kegelisahan apa yang sedang dirasakan oleh Lastri saat ini. Lastri, mana mungkin aku memperlihatkan wajahmu di depan umum.
Aku akan mengeditnya setengah mati. Aku hanya akan memperlihatkan dengan jelas wajah bajingan itu. Ucap Arsy. Semacam di blur gitu maksudnya, Kak? Kalau kayak gitu aku mengizinkan. Ucap Lastri. Bagus. Aku suka keberanian kamu, Lastri. Lihat saja. Kita akan membuatnya dipermalukan, dan dia juga akan masuk penjara karena undang-undang pornografi dan juga ITE. Ucap Arsy. Makasih ya, Kak. Semoga Kakak sukses terus. Ucap Lastri. Kamu tenang aja, Lastri. Keluar dari sini. Kamu jangan risaukan masalah pekerjaan. Nanti aku akan membantumu mencari pekerjaan. Keluargaku banyak yang memiliki perusahaan. Aku pastikan kamu akan bekerja di sana nanti. Ucap Arsy. Makasih banyak, Kak. Ucap Lasti dengan mata berkaca-kaca. Jangan nangis. Ikhlas saja jalani hukumannya. Nanti kamu pasti bisa jadi orang sukses. Ucap Arsy. Amin. Makasih, Kak, karena Kakak mau membantu orang rendahan sepertiku. Ucap Lastri. Rendahan apa? Gak ada yang namanya manusia rendahan. Aku seorang polisi, sudah sepatutnya mengayomi masyarakat, termasuk kamu. Ya sudahlah, aku pergi dulu, Las. Nanti kamu bisa memantau TV, kalau ada beritanya di sana. Ucap Arsy. Ya. Jawab Lastri. Arsy kemudian melangkah pergi dari blok itu. Saat keluar dari blok itu, Arsy bertemu dengan Rangga dan juga Mahendra. Arsy, selamat ya. Sekarang kamu sudah dinyatakan bebas dengan hormat. Ucap Rangga. Aku juga turut bahagia untukmu, Sy. Ucap Mahendra. Terima kasih karena kalian memberi support buatku. Sekarang aku mau pulang dulu. Aku sudah tak sabar ingin tidur di kasur empuk. Ucap Arsy yang membuat Rangga dan Mahendra terkekeh. Tiap bangun tidur tulangku terasa remuk. Rasanya ngilu sekali. Jangan sampai kalian melakukan hal bodoh demi uang, hingga harus mencicipi dinginnya ubin penjara. Ucap Arsy. Tidak akan. Jawab Rangga dan Mahendra kompak. Aku pulang dulu. Pacarku sudah menjemputku di depan. Ucap Arsy, yang membuat Mahendra dan Rangga saling menoleh satu sama lain. Biar kami mengantarmu sampai ke depan. Ucap Rangga. Arsy mengangguk. Saat mereka melewati ruangan depan, Arsy mendapat jabatan tangan dari beberapa teman sejawat dan atasannya. Setelah itu dirinya pun keluar. Sipir membukakan gerbang untuknya. Rio yang menunggu di depan sontak menoleh saat pintu terbuka. Makasih, Pak. Ucap Arsy. Sayang? Seru Rio, yang membuat Arsy menoleh. Arsy tersenyum dan kemudian berlari ke arah Rio. Rio merentangkan kedua tangannya untuk menyambut pelukan kekasihnya itu. Bruk. Aku bebas. Sekarang aku sudah bebas. Terima kasih. Ucap Arsy sembari memeluk Rio dengan erat. Selamat atas kebebasanmu. Aku sangat bahagia sekali. Ucap Rio. Aku juga sangat bahagia. Ucap Arsy. Sekarang kita harus pergi ke rumah Opa Reki. Ucap Rio. Kenapa pergi ke sana? Tanya Arsy. Mereka sudah menyiapkan pesta penyambutanmu. Jawab Rio. Benarkah? Kalau begitu tidak boleh dikecewakan. Kita harus cepat pergi. Ucap Arsy sembari melerai pelukannya. Oke. Jawab Rio. Hen, enggak. Aku pergi dulu. Ucap Arsy. Ya. Jawab Rangga dan Mahendra bersamaan. Rio melambaikan tangan ke arah Mahendra dan Rangga, dan kemudian mengedipkan satu matanya. Yang membuat kedua pemuda berseragam itu kompak memutar bola mata dengan malas. Arsy bergegas memasuki mobil dan disusul oleh Rio.
Di sepanjang jalan pulang Arsy tampak diam. Sesekali dahinya mengerut, sesekali pula mengencang. Melihat sikap Arsy itu, tentu saja Rio jadi penasaran. Apa yang kamu pikirkan? Hem? Tanya Rio sembari mengusap kepala Arsy dengan lembut. Apa kamu mau membantuku sekali lagi? Tanya Arsy. Apa yang bisa aku bantu sayangku? Tanya Rio. Di dalam sel aku bertemu dengan seorang napi yang divonis 5 tahun penjara karena kasus pencurian. Tapi yang terjadi bukan dia pelaku sebenarnya. Dia dituduh melakukan pencurian untuk alasan yang hanya mereka saja yang tahu. Tapi masalahnya bukan hanya kasus pencurian itu saja. Si majikannya ini sudah merenggut kehormatan napi yang berusia 19 tahun. Selama 1 tahun tubuhnya dimanfaatkan dengan alasan ingin punya anak laki-laki. Dia dipaksa melayani, dan setiap melayani pria itu merekam video. Hingga si napi ini tidak berdaya. Dia selalu diancam dengan menyebarkan video itu kalau dia sampai menolak. Jawab Arsy. Apa bisa kakak membantuku meretas ponsel orang itu untuk mendapatkan videonya? Orang itu harus membayar mahal atas apa yang dia lakukan. Tanya Arsy. Lalu setelah dapat videonya mau diapakan? Tanya Rio. Sensor wajar gadis itu. Dia tidak mau wajahnya terekspose untuk menjaga perasaan keluarganya. Jawab Arsy. Terus? Tanya Rio. Tolong musnahkan semua video yang ada di ponsel orang itu. Jawab Arsy. Terus? Tanya Rio. Jangan sampai ketahuan kalau kakak yang memposting video itu di media sosial. Nanti kakak bisa terkena undang-undang ITE. Jawab Arsy. Terus? Tanya Rio. Ih, aku serius ini Yang. Kok malah bercanda sih? Tanya Arsy. Siapa yang bercanda? Aku juga serius. Sudah habis belum permintaannya? Kalau selesai, giliran aku yang mau bertanya. Ucap Rio. Kakak mau nanya apa? Tanya Arsy. Itu kan sebelum di-blur aku harus nonton dulu. Biar pas ngeditnya. Aku boleh lihat sampai habis enggak? Soalnya kalau begituan mesti ganti-ganti posisi. Nggak mungkin yang diedit cuma 1 titik. Apa kamu memperbolehkannya? Tanya Rio sembari mengulum senyumnya. Karena wajah Arsy sudah berubah jadi masam. Nggak jadilah kalau gitu. Aku suruh Bang Deki aja. Ucap Arsy. Mana dia mau kalau disuruh lihat aurat orang begitu? Ucap Rio. Suruh teman kakak aja. Siapa saja yang bisa. Ucap Arsy. Iya baiklah. Lagian kenapa tidak boleh? Yang jadi pakar telematika juga begitu. Tanya Rio. Masalahnya kakak itu pacarku, bukan pakar telematika. Jawab Arsy yang membuat Rio jadi terkekeh. Ya nanti akan aku suruh Reno yang melakukannya. Ucap Rio. Terima kasih. Ucap Arsy sembari tersenyum. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan panjang, mereka pun akhirnya tiba di kediaman utama Abdullah. Selamat datang cucuku. Anissa merentang kedua tangannya. Arsy memeluk Anissa dan Reiki secara bergantian. Begitu juga dengan tetua yang lain. Ayo kita makan bersama. Oma sudah menyiapkan berbagai macam hidangan untuk menyambutmu. Ucap Anissa. Aku ucapkan terima kasih banyak, karena kalian sudah menyiapkan ini semua untukku. Ucap Arsy. Polisi jujur memang pantas mendapatkannya. Ucap Reiki. Mereka pun makan siang bersama sembari berbincang hangat. Apa sudah ada titik terang siapa pengkhianat itu? Tanya Reiki. Di video itu pelaku sengaja tidak memakai plat pada kendaraannya. Sepertinya pelaku sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Aku sudah mencoba meretas CCTV di sepanjang jalan tempat yang mereka lalui setelah meletakkan barang itu. Tapi sepertinya mereka sengaja memilih jalan yang memang tidak memiliki CCTV sama sekali. Mereka sepertinya tahu jalan pintas untuk kabur tanpa tertangkap CCTV. Jawab Rio.
Berarti mereka penjahat profesional. Kalian bisa melakukan penyelidikan dengan mencari siapa saja geng yang menjual narkoba di kota ini selain geng si Burhan. Ucap Reki. Baik, Opa. Jawab Rio. Setelah makan siang bersama, Rio dan Arsy pun berpamitan pulang. Sayang, kapan kamu mau kuperkenalkan dengan orang tuaku? Tanya Rio. Bisakah abang menunggu minimal sampai pengkhianat itu ditemukan? Tanya Arsy. Baiklah. Jawab Rio dengan wajah lesu. Grab. Arsy menggenggam tangan Rio dengan erat. Aku serius menjalani hubungan ini. Kakak jangan takut kupermainkan. Aku tidak bermain-main dengan hubungan kita. Ucap Arsy. Kalau begitu maukah tahun ini menikah denganku? Tanya Rio. Arsy terdiam. Dia bingung harus memberikan keputusan di tengah kasus yang membuatnya penasaran. Baiklah, aku mengerti. Ucap Ro saat melihat Arsy terdiam. Di sepanjang jalan menuju rumah Arsy, Rio mendadak berubah jadi diam. Hingga tidak terasa mereka pun sampai di kediaman Arsy. Gadis itu tampak menghela nafas saat melihat Rio masih diam membisu. Lamar aku akhir tahun ini. Ucapan Arsy itu ampuh membuat Rio menoleh ke arah gadis pujaannya. Sesungguh? Tanya Rio. Apakah kakak senang? Tanya Arsy. Tentu saja. Katakan dari sekarang. Apa mahar yang kamu minta? Tanya Rio. Ada hal yang lebih penting dari sekedar mahar. Jawab Arsy. Apa itu? Tanya Rio. Opa Reki pasti akan memberikan syarat agar kakak menghafal surat Yusuf dan surat Maryam. Daripada diberikan syarat seperti itu nantinya, mending kakak menghafal kedua surat itu dari sekarang. Jawaban Arsy membuat Rio tersenyum. Aku sedang menghafalnya sekarang. Deki sudah memberitahuku tentang syarat dari opa itu. Ucap Rio. Benarkah? Jadi sudah berapa ayat yang kakak hafal? Tanya Arsy. Lumayanlah. Yang pasti akhir tahun ini aku siap melamarmu. Jawab Rio. Ya sudah, aku turun dulu ya, Kak. Hati-hati pulangnya. Ucap Arsy yang kemudian hendak membuka pintu. Tap. Rio menahan tangan Arsy, hingga tubuh gadis itu jadi berbalik. Ada apa, Kak? Tanya Arsy. Tanpa menjawab, Rio langsung memegang kedua sisi wajah gadis itu. Detak jantung gadis itu berdegup dengan kencang. Namun saat Rio hampir saja menciumnya, Arsy menahan bibir pria tampan itu agar tidak menyentuh bibirnya. Aku tidak pernah berciuman, tidak pernah melakukan seks. Kalau sudah saatnya tiba nanti, semuanya akan menjadi milik kakak. Ucap Arsy dengan bola mata bertatapan dengan mata Rio. Rio perlahan menjauhkan dirinya dan kemudian tersenyum. Maaf, aku hampir saja lepas kendali. Aku sangat beruntung karena akan menjadi orang yang pertama merenggut segalanya darimu. Ucap Rio. Sabar ya, Kakul. Ucap Arsy. Rio mengangguk. Turun dan beristirahatlah. Nanti kirim lewat chat saja. Siapa nama orang yang ingin kamu retas? Ucap Rio. Ya. Jawab Arsy. Arsy kemudian turun dari mobil dan melambaikan tangannya ke arah Rio. Tang. Ting. Tang. Ting. Apa sebaiknya kamu minta cuti dulu, baby? Tanya Jade yang saat ini sedang sarapan bersama dengan keluarganya. Penjahatnya tidak cuti jualan narkoba. Aku tidak boleh kendor. Mereka sudah berani menjebloskan aku, maka aku tidak boleh tinggal diam. Jawab Arsy. Siaren tersenyum mendengar ucapan putrinya. Mama bangga sama kamu, nak. Tetaplah jadi polisi jujur. Lindungi negaramu meskipun tidak bisa semua kamu jangkau. Tapi paling tidak kamu sudah berjuang. Ucap Siaren. Makasih support dari kalian semua. Aku tidak akan mengecewakan kalian.
ucap Arsy. Lalu kapan kamu akan lamar? Tanya Jade. Jade bergegas memberikan putrinya itu segelas air putih. Papai, kok pembahasannya jadi belok ke arah lain? Tanya Arsy yang membuat Siaren dan Jade jadi terkekeh. Ya habisnya papa sudah nggak sabar pengen punya cucu kayak yang lain. Ucap Jade. Akhir tahun. Jawaban singkat Arsy mengundang kebingungan Siaren dan Jade. Akhir tahun apaan nih? Tanya Siaren. Rio akan melamarku di akhir tahun. Itu permintaanku. Soalnya aku kudu harus menemukan siapa pengkhianatnya dulu. Aku... Pring. Rangga, tumben dia nelpon sepagi ini. Gumam Arsy. Arsy kemudian menggeser layar ponselnya untuk menerima panggilan itu. Yangga? Tanya Arsy di seberang telepon. Si? Kamu ada di mana? Tanya Rangga. Ada di rumah. Ini mau siap-siap pergi. Ada apa? Tanya Arsy. Cepatlah datang. Pengkhianatnya sudah diamankan. Dia menyerahkan diri karena ketakutan. Jawaban Rangga membuat Arsy berdiri seketika. Benarkah? Ini luar biasa. Apa kamu sudah ada di kantor sekarang? Tanya Arsy. Ya, aku baru datang. Tapi apa? Tanya Arsy. Kamu pasti tidak akan menyangka siapa pelaku yang sudah membocorkan rahasia tiap kali kita akan beroperasi. Jawab Rangga. Siapa? Tanya Arsy. Lebih baik kamu datang saja ke sini. Tahan emosimu ya. Ukau Rangga. Aku segera datang. Ucap Arsy yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Ada apa? Tanya Siaren. Apa mama mau pergi berbarengan denganku? Soalnya pengkhianat itu sudah diamankan. Dia menyerahkan diri ke polisi. Jawab Arsy yang menyudahi sarapan paginya. Siapa pelakunya? Tanya Siaren. Rangga tidak mengatakannya. Dia menyuruhku untuk melihatnya sendiri. Jawab Arsy. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Mama sudah tidak sabar ingin melihat siapa pelakunya. Ucap Siaren yang kemudian meneguk habis minuman di tangannya. Siaren dan Arsy pun bergegas pergi. Mereka sudah tidak sabar ingin melihat pelaku yang sudah berkhianat. Mereka pun memutuskan pergi dengan menggunakan satu motor. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun akhirnya tiba di kantor polisi. Dengan tergesa-gesa Arsy masuk ke dalam untuk langsung menemui pelaku. Di mana dia? Tanya Arsy. Sudah dimasukkan dalam sel. Jawab Mahendra. Di blok dan sel nomor berapa? Tanya Arsy. Blok 5 di nomor ke-6. Jawab Rangga. Arsy dan Siaren langsung pergi menuju sel yang dimaksud. Saat melihat kedatangan Siaren dan Arsy, sipir segera berdiri dan mendekat. Bawa tahanan yang baru masuk, yang ada di nomor 6 ke ruang besuk. Kami menunggunya di sana. Ucap Siaren. Baik, Bu. Jawab sipir. Siaren dan Arsy memutuskan pergi ke ruang besuk dan menunggu pelaku di sana dengan tidak sabar. Setelah menunggu hampir 5 menit, pelaku itu pun datang. Siaren dan Arsy kompak menoleh. Dan tentu saja Siaren dan Arsy sangat terkejut. Patris! Ucap Arsy tak percaya. Patris sang penjual mie ayam tampak tertunduk takut bercampur malu. Pria parubaya itu duduk berseberangan dengan Arsy dan juga Siaren. Aku tidak percaya kalau Patris melakukan itu. Kenapa? Tanya Arsy. Saya butuh uang buat kuliah anak saya, Bu. Jawab Patris. Nomor. Meski Bapak terlibat, aku tetap tidak percaya kalau Bapak terlibat sepenuhnya. Katakan padaku, Pak.
Siapa dalangnya? Bapak tidak usah takut. Aku yang akan pasang badan buat Bapak. Tanya Arsy. Tidak, Bu. Saya memang melakukannya sendiri dan bekerja sama dengan gembong itu. Jawab Pak Tris. Oh ya? Arsy tampak menyandarkan tubuhnya di kursi, namun tatapan matanya tetap pada Pak Tris. Ditatap seperti itu, Pak Tris jadi gugup setengah mati. Dan Arsy tahu pasti, kalau saat ini Pak Tris tengah berada dalam bimbang dan dilema. Apa yang Bapak dapatkan dengan berbohong? Kalau alasannya hanya karena uang, aku bisa memberikan uang 10 kali lipat dari uang yang dijanjikan orang itu. Bapak pasti sudah melihat TV kan? Bapak pasti tahu betapa kaya rayanya keluargaku. Kalau Bapak bersedia menunjukkan orang yang menyuruhmu, aku berjanji akan memberikan Bapak rumah, uang, perhiasan. Sehingga Bapak tidak perlu lagi jadi tukang mie ayam. Ucap Arsy. Apa Bapak tahu resiko apa yang akan Bapak hadapi? Selain Bapak bisa masuk penjara dalam jangka waktu yang lama, pelaku ini akan membuat generasi penerus bangsa akan menjadi cacat mental. Coba Bapak bayangkan kalau seluruh orang di negara ini sampai ketergantungan dengan obat-obatan terlarang. Negara kita akan hancur, Pak. Bisa jadi korban selanjutnya itu anak-anak Bapak. Ucap Siaren. Pak Tris hanya diam membisu mendengarkan ucapan Siaren dan Arsy. Baiklah. Pilihan tetap ada di tangan Bapak, kalau Bapak tetap mau bungkam. Aku masih punya cara lain agar Bapak mau buka mulut. Aku tunggu 3 kali 24 jam, agar Bapak mau berubah pikiran. Ucap Arsy dengan memberikan seringai aneh di wajahnya. Pak, bawa dia kembali ke tahanan. Ucap Siaren. Sipir kemudian membawa Pak Tris ke dalam tahanan. Brak. Arsy yang kesal menggebrak meja di depannya. Pantas saja rencana kami suka bocor. Aku jadi ingat kalau kami memang sering berdiskusi di warung mie ayam. Tapi aku tidak menyangka kalau itu benar-benar dia. Ucap Arsy. Apa kalian setiap hari makan di sana? Tanya Siaren. Tidak. Kami terkadang berdiskusi di ruang rapat juga. Dan saat itu aku menemukan alat penyadap di bawah meja. Jawab Arsy. Kalau menurut Mama Pak Tris cuma dijadikan kambing hitam oleh pelaku sebenarnya. Mungkin saja Pak Tris sudah diiming-imingi sesuatu dan dijanjikan akan diberi hukuman ringan. Ucap Siaren. Aku juga berpikir begitu. Semoga dalam 3 hari ini Pak Tris mau berubah pikiran. Aku tidak percaya dia yang melakukan perbuatan ini secara penuh. Ujar Arsy. Tanpa Arsy dan Siaren sadari, percakapan keduanya sudah didengar oleh seseorang. Karena tidak ingin ketahuan, dia pun segera pergi dari situ. Sementara itu di tempat berbeda, Coki tampak berpikir keras. Dia tidak menyangka kalau polisi yang dia perdaya adalah salah satu keluarga Abdullah. Kalau Diki sampai tahu aku pelakunya, aku yakin dia tidak akan lunak lagi seperti waktu itu. Beruntung kedua anak buahku pintar dan tahu jalan yang tidak memiliki rekaman CCTV. Dan untuk berjaga-jaga, aku sudah mengirim mereka keluar kota untuk sementara waktu. Ucap Coki. Kenapa kita harus takut pada keluarga Abdullah? Kekuatan kita juga sangat besar. Kenapa tidak kita pecah fokus mereka dengan mengganggu keluarga Abdullah yang lainnya? Terutama bagian yang lemah, yaitu wanita. Mereka pasti akan melupakan kejadian ini. Tanya Vino. Akan kita rancang sebaik mungkin. Keluarga Abdullah ini memang membuat resah. Ucap Coki. Pring. Pring. Ada apa? Tanya Coki. Polisi wanita itu berulah lagi dengan menekan kambing hitam kita. Kalau sampai dia membuka mulut, kita akan sama-sama hancur. Apa kita harus melaksanakan rencana B? Cekaka, bocah itu belum jera juga. Kalau begitu jalankan rencana B, berhati-hatilah. Jangan sampai ada kesalahan. Ucap Coki. Baiklah. Coki mengakhiri panggilan itu dengan wajah kesal. Aku sudah berusaha agar tidak terlibat lagi dengan keluarga Abdullah. Aku sudah berusaha melupakan dendamku atas kematian Ciko.
Tapi kenapa aku selalu saja terhubung dengan keluarga ini? Menyebalkan! Gerutu Coki. Mungkin ini tanda kalau kita harus melenyapkan keluarga Abdullah dari sejarah mafia di tanah air. Ucap Vino. Aku belum kepikiran untuk melangkah terlalu jauh. Saat ini aku hanya ingin fokus menjaga bisnisku agar selalu lancar. Ucap Coki. Kenapa aku merasa Coki jadi lembek sekarang? Sama sekali tidak mencerminkan mafia sejati. Jauh lebih pantas aku yang jadi pemimpin. Batin Vino. Sementara itu, partner Coki tampak melaksanakan rencana B, yang sama sekali tak pernah bisa Arsy duga. Bab ke-376, JDMPS 3, Rencana B. Bagaimana menurut kalian? Tanya Arsy yang saat ini sedang melakukan panggilan telepon bersama Deki dan juga Rio. Kalau menurutku sangat jelas si tukang mie ayam itu hanya dijadikan wadal oleh pelaku sebenarnya. Mungkin benar dia juga terlibat, namun cuma sekedar memberikan informasi apa yang dia dengar saat kalian sedang diskusi saja. Dan sekarang pelaku sebenarnya masih bebas berkeliaran. Jawab Deki. Kamu harus berhati-hati. Sekarang rencana mereka ingin menjadikanmu tumbal sudah gagal. Tapi tetap saja kamu masih jadi ancaman buat mereka. Menjadikan tukang mie ayam sebagai kambing hitam bisa jadi hanya sementara. Mereka pasti akan menyusun rencana baru untuk menyingkir kamu. Ucap Rio. Aku setuju dengan Rio. Pokoknya kamu harus waspada. Sudah benar kamu memberikan tukang mie ayam itu waktu berpikir, tapi kamu juga harus memperhatikan dia. Sebab kita tidak tahu apa rencana mereka selanjutnya. Ucap Deki. Aku ngerti, Bang. Terima kasih atas masukan kalian semua. Oh ya, gimana soal video itu? Apa sudah berhasil diretas? Tanya Arsy. Maaf ya, Yang. Hari ini aku sangat sibuk sekali. Tapi aku usahakan besok sudah mendapatkannya. Jawab Rio. Tidak apa-apa. Kamu juga jangan lupa istirahat. Ujar Arsy. Video apaan sih? Tanya Deki. Video bokep. Jawab Rio. Arsy, buat apa kamu minta Rio untuk meretas akun video bokep? Kamu itu perempuan. Ngapain punya pikiran kotor begitu? Omel Deki yang membuat Rio tergagah. Senang sekali kamu aku diomeli oleh Bang Deki. Ucap Arsy. Video asusila deh, itu video salah satu napi yang Arsy temui dalam sel. Korban pemerkosaan oleh majikannya sendiri. Jawab Rio. Dan apa kalian tahu? Pelakunya itu adalah salah satu oknum polisi dan juga bekerja satu kantor denganku. Aku tidak menyangka kalau dia melakukan hal keji seperti itu. Ucap Arsy. Apa? Jadi orang yang kamu bicarakan itu seorang polisi? Tanya Rio. Ya. Jawab Arsy. Orang yang bisa melakukan perbuatan keji seperti itu, bukan tidak mungkin juga melakukan hal keji lainnya. Arsy, kamu sudah mengantongi namanya bukan? Kalau menurut abang bisa jadi dia pelaku yang sama dengan kasus narkoba itu. Bisa jadi dialah anjing gembongnya. Ucap Deki yang membuat Arsy terkejut. Benar juga yang dikatakan Bang Deki. Kenapa aku nggak kepikiran ya? Batin Arsy. Kalau begitu mulai sekarang aku akan mengawasi dia. Aku setuju dengan pendapat abang. Bisa jadi dia juga pelaku yang sama yang sudah menodai napi itu. Ucap Arsy. Gali informasi lain dari si napi itu. Barangkali dia pernah mendengar sesuatu yang mencurigakan tentang laki-laki itu. Terus pasal video itu kalian mau apakan? Tanya Deki. Mau diedit, terus disebarkan di media sosial? Laki-laki itu harus dihukum setimpal sesuai apa yang sudah dia perbuat. Jawab Rio. Jangan dihayati pas nonton Eri. Ucap Deki sembari tergagah. Boro-boro mau menghayati. Adikmu tidak mengizinkan nonton sedikit pun. Ucap Rio. Ya habisnya gimana? Takutnya. Benar itu. Suruh Reno saja. Ucap Deki. Kenapa nggak kamu aja? Tanya Rio.
Kalau ketahuan istriku, aku bisa tidur di luar. Jawab Deki sembari terkekeh. Ya sudahlah, sudah malam nih. Kita tidur yuk. Besok mau kerja lagi. Ucap Arsy. Mereka pun kemudian mengakhiri panggilan itu dan mulai beristirahat karena hari sudah larut malam. Sementara itu di tempat berbeda Pak Tris sama sekali tidak bisa tidur. Ucapan Arsy dan Siaren begitu terngiang-ngiang di telinganya. Jika benar apa yang dikatakan oleh Bu Arsy, kenapa aku harus banyak berpikir? Toh kalau aku mengungkapkan semuanya dia juga akan tertangkap dan tidak bisa mengancam melalui keluargaku. Aku tidak peduli dengan nyawaku, tapi anak-anakku harus jadi orang sukses semua. Toh apa yang dijanjikan olehnya tidak sebanding dengan resiko yang aku hadapi saat ini. Batin Pak Tris. Bagaimanapun caranya, aku harus bertemu dengan Bu Arsy. Aku akan mengatakan semuanya siapa saja yang terlibat dalam bisnis kotor ini. Bahkan aku juga akan mengatakan, kalau di dalam penjara juga ada transaksi narkoba yang mungkin tidak dia ketahui. Batin Pak Tris. Jangan berpikir terlalu banyak. Kalau kamu berani membuka mulutmu itu, dijamin otakmu pasti akan cepat berhamburan. Ucap salah seorang napi yang berada satu sel dengan Pak Tris. Apa kamu? Menurutmu? Aku di sini sedang mengawasimu. Jawaban pria yang tubuhnya nyaris dipenuhi tato itu sangat mengejutkan Pak Tris. Pasalnya dia baru sadar kalau saat ini dirinya benar-benar sedang diawasi. Pria bertato itu kemudian mendekat ke arah Pak Tris. Sementara napi yang lainnya tampak sudah tidur pulas di atas ubin. Apa yang dia janjikan sama kamu? Tanya Pak Tris. Sama sepertimu aku tidak dijanjikan kebebasan, tapi keluargaku dijamin sejahtera. Namun yang lebih penting dari itu, aku mendapatkan barang gratis meski hanya sebulan sekali. Jawaban Waljiman membuat Pak Tris mengerutkan dahinya. Jalani saja hukumanmu dengan tenang, dan tutup mulutmu itu rapat-rapat. Kamu tidak akan mampu mencapai polisi wanita itu, karena kamu diawasi dengan ketat. Dan satu lagi, sipir di blok ini adalah orang kita. Ucap Waljiman setengah berbisik, dan kemudian menyeringai. Aku benar-benar salah sudah terjerumus dalam kubangan hitam ini. Meskipun aku ingin keluar, tapi lumpurnya tetap saja mengotoriku. Benar kata kedua polisi wanita itu. Lambat laun semua pria dan wanita di negeri ini akan jadi manusia tidak berguna kalau sudah mengenal narkoba. Lalu bagaimana semua itu bisa dihentikan? Kalau yang seharusnya menghentikan malah dalang penyokong barang-barang laknat itu masuk ke negara ini. Batin Pak Tris. Apa kalau aku mengatakan semuanya hal ini bisa dihentikan? Apa kalau aku mengatakan semuanya gembong itu akan tertangkap? Meski mungkin gembongnya tidak tertangkap, tapi paling tidak dia tidak mendapatkan dukungan lagi, bukan? Dan transaksi di penjara bisa dihentikan. Tapi, bagaimana kalau dia menyuruh orang melenyapkan keluargaku? Batin Pak Tris. Pak Tris kemudian berbaring di dekat dinding dan mencoba memejamkan matanya. Suasana ruang makan tampak riuh saat semua napi mengambil jatah ompreng sarapan mereka. Pak Tris tampak tidak berselera melihat sarapan nasi goreng tanpa kecap, hanya dimasak dengan minyak, garam, dan juga ada sedikit aroma bawang. Aku heran kenapa orang pada suka keluar masuk penjara dengan makanan seperti ini. Aku tahu ini bertujuan agar napi menjadi jera. Tapi pada kenyataannya nggak jera-jera juga. Batin Pak Tris. Dengan sangat terpaksa Pak Tris memakan menu sarapan super sederhana itu, meskipun terasa sulit masuk ke dalam lambungnya. Sementara itu di tempat berbeda Arsy juga tengah sarapan bersama Siaren dan juga Jade. Hari ini aku akan kembali menemui Pak Tris. Aku akan meracuni pikirannya selama 3 hari ini, sehingga dia jadi terpengaruh dan mau mengakui semuanya. Ucap Arsy. Sentuh sisi terdalamnya. Biasanya orang akan lemah kalau sudah menyangkut urusan keluarga. Ujar Jade. Aku mengerti. Aku akan menggunakannya amunisi terakhir itu kalau memang dia tidak mau bicara. Ucap Arsy. Ya sudah habiskan makananmu. Kita sudah hampir terlambat. Ucap Siaren. Ya. Jawab Arsy.
Setelah selesai sarapan, Arsy dan Siaren pergi bekerja. Setelah sampai di sana, seperti biasa mereka akan bekerja sesuai porsi mereka masing-masing. Apa kamu sudah menanyakan pada Pak Tris, apa benar dia sendirian saja yang melakukannya? Tanya Rangga. Untuk sementara dia hanya mengaku itu saja. Tapi aku pribadi sama sekali tidak percaya kalau dia pelaku satu-satunya. Setelah makan siang nanti aku akan menemuinya lagi. Aku memberikan waktu selama 3 hari untuk dia mengakui semuanya. Kalau dia tetap tidak mau mengakui, maka aku punya rencana lain agar dia mengakui semuanya. Jawab Arsy. Aku setuju. Sepertinya banyak misteri yang belum terpecahkan. Menurutku ada oknum polisi yang terlibat, yang menjadi dalang dari semua ini. Dan aku tidak percaya kalau polisi biasa yang melakukan itu. Timpal Mahendra. Ya sudah, kita tunggu 3 hari ini. Kalau dia masih tidak mau mengaku, barulah gunakan cara lain. Ucap Arsy. Dan setelah semuanya terungkap, barulah kamu akan percaya kalau aku sama sekali tidak terlibat dalam bisnis kotor ini. Ucap Mahendra. Arsy menatap mata Mahendra dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Maafin aku ya. Aku percaya sama kamu, kalau kamu tidak terlibat dengan semua ini. Ucap Arsy yang langsung dijabat oleh Mahendra. Tidak apa-apa. Aku cuma ingin kamu tahu. Di hari aku memutuskan bersahabat dengan polisi jujur, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan agar sahabatku tidak kecewa padaku. Ucap Mahendra sembari tersenyum. Sekarang yang harus kita lakukan mengatur strategi baru untuk menangkap para pengedar dan gembong narkoba itu. Ucap Rangga. Setelah bekerja setengah hari, jam makan siang pun tiba. Seperti biasa Arsy, Mahendra dan Rangga akan pergi keluar untuk mencari makan siang. Kali ini mereka ingin mencari peruntungan dengan makan di sekitar taman-taman yang sering menjadi tempat transaksi narkoba. Sementara itu di ruang makan tampak narapidana sedang mengantri untuk mengambil jatah makan siang. Tumben hari ini makanannya enak. Bisik-bisik dari napi yang sudah lama tinggal di penjara. Syukuri saja. Mungkin polisinya sedang sedekah sama kita. Timpal napi yang lain. Setelah beberapa napi kebagian makanan, mereka pun mulai makan bersama. Namun ketenangan saat makan terganggu, saat tiba-tiba terdengar suara Pak Tris yang mengagetkan napi di sebelahnya. Akhah! Bruka! Pak Tris terjatuh dari kursi, dengan tubuh kejang-kejang sembari memegangi lehernya. Berhenti makan! Makanannya beracun! Teriak salah satu napi. Seketika para napi yang sudah terlanjur memakan masakan penjara berusaha setengah mati mengeluarkan makanan dalam mulutnya, meskipun dengan cara memasukkan jari tangan mereka agar merangsang perut mereka agar mengeluarkan makanan yang sudah terlanjur tertelan. Namun naas bagi napi yang mengambil jatah ompreng lebih dulu. Karena sudah makan lebih dulu beberapa menit, jadi makanan sudah terlanjur diserap oleh usus. Suasana ruang makan jadi mencekam, terlebih ada puluhan napi yang mendadak pusing dan muntah-muntah. Tolong! Tolong! Napi yang mengantri makanan paling terakhir berteriak minta tolong. Beberapa sipir yang melihat kejadian itu segera melapor pada polisi yang bertugas. Beberapa polisi pun bergegas memeriksa ruang makanan dan melihat puluhan napi kesakitan di lantai sembari memegang perut mereka. Cepat panggil ambulans! Ucap salah satu polisi yang bertugas. Polisi itu segera menghubungi atasannya yang sedang makan siang di luar. Cepat minta kirim beberapa mobil ambulans dan bawa ke rumah sakit. Jangan lupa data nama napinya, agar mereka bisa diawasi dan tidak kabur selama perawatan. Ucap Marwan. Dan satu lagi, bawa salah satu sampel sisa makanan yang mereka makan agar bisa diperiksa ke laboratorium. Amankan juga petugas konsumsi yang bertugas untuk memasak menu makanan hari ini. Sambung Marwan. Baik, Pak. Polisi tampak sibuk mengurus semua napi yang tengah keracunan massal. Beruntung dari sekian ratus napi, hanya puluhan saja yang menjadi korban. Arsy, kamu ada di mana? Tanya Siaren di seberang telepon.
Lagi makan siang di luar sama Rangga dan Mahendra mah, ada apa? Tanya Arsy. Cepatlah kembali ke kantor, sedang terjadi kekacauan di sini. Jawab Siaren. Kekacauan? Apa yang terjadi? Tanua Siaren. Para napi yang sedang makan siang mendadak keracunan massal. Jawab Siaren. Epi apa? Aku kesana sekarang. Ucap Siaren yang kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Ada apa? Tanya Rangga. Kita harus segera kembali ke kantor. Napi mendadak keracunan massal saat makan siang. Jawaban Arsy sangat mengejutkan Mahendra dan juga Rangga. Ketiganya bergegas meninggalkan warteg setelah membayar makanan mereka. Rangga, Arsy dan Mahendra tampak tergesa-gesa menunjangkan motor mereka saat tiba di tempat parkir kantor. Mereka segera berlari masuk ke dalam. Saat mereka datang, beberapa ambulans sudah memenuhi halaman. Dan beberapa mobil polisi juga ikut membantu mengantar napi ke rumah sakit. Mendadak hari itu rumah sakit internasional sangat ramai, terutama ruang IGD. Rata-rata napi yang datang keluhannya sama. Mual, muntah pusing, dan ingin buang air besar. Ada berapa napi yang terdata jadi korban? Tanya Arsy. Sekitar 47 orang. Jawab polisi yang bertugas. Di mana tukang masak yang bertugas hari ini? Tanya Arsy. Sudah diamankan di blok C1 nomor ketiga. Belum diinterogasi. Katanya Pak Rasman nanti yang akan menginterogasinya secara langsung. Apa nama korban sudah didata? Tanya Arsy. Sudah. Coba lihat. Ucap Arsy. Polisi itu menggeser tempat duduknya dan membiarkan Arsy melihat data korban keracunan massal. Mata Arsy dengan jeli menyisir nama itu satu persatu. Dan matanya terbelalak karena ada nama Pak Tris yang menjadi salah satu korban. Pak Tris jadi salah satu korban keracunan massal. Mungkinkah ini sabotase? Tanya Arsy. Bisa jadi. Jawab Rangga. Ikut aku. Ucap Arsy. Rangga dan Mahendra mengikuti langkah kaki Arsy untuk pergi menuju ruang makan. Ruang makan itu tampak masih berantakan karena makanan sudah berserakan di mana-mana. Arsy bisa membayangkan apa yang sudah terjadi saat makan siang beberapa waktu yang lalu. Bagaimana kita bisa tahu ompreng mana yang digunakan oleh Pak Tris, kalau sisa makanan sudah tumpah ruah di lantai begini? Sebagian ompreng juga sudah dirapikan, dan makanan sisa sudah dijadikan satu. Ucap Arsy. Tapi kalau ini sabotase, seharusnya yang jadi korban cuma Pak Tris kan? Tapi ini 45 orang. Ucap Rangga. Benar juga. Apa ini murni kelalaian dari seksi konsumsi? Sayang kita tiba bisa menginterogasi langsung sebelum Pak Rasman selesai melakukannya. Ucap Mahendra. Kita harus tanya, apa sampel makanan ini sudah diambil dan diperiksa ke labor? Ucap Arsy. Benar juga. Kita harus pastikan itu juga. Ucap Rangga. Tiga sekawan itu bergegas kembali ke ruang depan dan bertanya pada polisi yang bertugas. Apa sampel makanan sudah ada yang dibawa ke laboratorium? Tanya Arsy. Sudah. Sebentar lagi mungkin akan keluar hasilnya. Di sepanjang sejarah, baru kali ini ada keracunan massal di kantor polisi. Ini harus diusut dengan tuntas. Tapi lebih penting dari itu, aku sangat penasaran bagaimana kondisi Pak Tris saat ini. Ucap Arsy. Ya hari ini seksi konsumsi yang sudah ditahan memang tidak membagikan hasil masakan mereka. Itu karena dini hari tadi mereka mengalami kecelakaan. Mobil pickup yang biasa mereka bawa untuk belanja bahan makanan untuk napi ditabrak orang, hingga mobil itu terguling dan bahan makanan jatuh berhamburan. Mereka tidak bisa belanja ulang, dan jadi menu makan siang hari ini dipesan dari warung nasi Padang yang ada di dekat kantor ini. Karena napi sangatlah banyak, jadi tidak sempat kalau harus dibungkus satu persatu. Setelah matang, masakan langsung dibawa ke sini dan tetap dibagikan dengan memakai ompreng. Salah satu polisi yang bertugas di depan menjelaskan secara detail.
Ya Allah, ada-ada saja kejadian yang aneh akhir-akhir ini. Kalau begitu, apa pemilik warung nasi Padangnya sudah dipanggil juga? Tanya Arsy. Akan dipanggil. Saya sedang membuat surat perintah untuk memanggil yang bersangkutan. Drap, drap, drap. Derap langkah kaki Hartanto dan jajarannya memenuhi ruangan kantor. Di mana petugas konsumsi berada? Tanya Hartanto. Ada di tahanan, Pak. Di blok C1 nomor ketiga. Hartanto beserta jajaran yang lain pergi ke sel, tak terkecuali Razman dan Marwan. Kita boleh ngintil nggak sih? Aku penasaran apa yang Pak Jenderal tanyakan? Tanya Rangga. Nggak boleh kalau nggak diajak. Jawab Mahendra. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit aja? Aku ingin memastikan keadaan Pak Tris. Sekarang Pak Tris bisa disebut sebagai saksi kunci pelaku sebenarnya. Ucap Arsy. Baiklah. Ucap Rangga. Namun belum sempat mereka pergi, seorang dari rumah sakit datang untuk mengantar hasil laboratorium ke kantor polisi. Bagaimana hasilnya? Tanya polisi. Menurut sampel yang diperiksa makanan ini sudah terkontaminasi oleh bakteri. Mungkin cara pengolahan makanan yang tidak tepat. Jawab petugas laboratorium. Terkontaminasi bakteri? Masak sih bisa sampai begitu? Tanya Arsy. Bisa, Bu. Gejala yang diderita semua pasien sama, yaitu mengalami mual muntah dan diarah. Apa selain terkontaminasi oleh bakteri, ada faktor lain dengan gejala yang sama? Tanya Arsy. Bisa. Selain makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, makanan yang mengandung racun makanan juga bisa mengalami gejala yang serupa. Misalnya makanan yang diolah tidak benar atau tidak dimasak dengan sempurna. Masakan Padang. Yang mana yang tidak bisa dimasak dengan sempurna? Daging rendang kudu dimasak lama agar empuk, kalau nggak bisa matahin gigi. Celetuk Rangga yang membuat Arsy hampir saja tertawa. Bisa serius nggak sih? Tanya Arsy sembari mengulum senyum. Kamu aja pengen ketawa sih. Ucap Rangga yang membuat Arsy geleng-geleng kepala. Saya permisi dulu, Bu. Oh ya, bagaimana keadaan para pasien saat ini? Tanya Arsy. Maaf Bu, saya kurang tahu, soalnya saya bertugas di labor. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Ucap Arsy. Petugas labor itu kemudian pergi. Tidak berapa lama kemudian Hartanto dan jajarannya keluar. Arsy, Rangga dan Mahendra memutuskan menemui petugas konsumsi untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Halo? Rencana B sudah dilakukan. Apa kamu yakin akan aman? Jangan tinggalkan jejak apapun. Ucap Coki. Dijamin aman. Mumpung situasi sedang kacau, anak buahku akan memasukkan barang lagi hari ini. Ucap Coki. Orangku akan menunggu di tempat biasa. Baiklah. Ucap Coki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Bab ke-377, JDMPS 3, kehilangan saksi kunci. Arsy menatap kelima orang yang bertugas membagikan makanan saat para napi makan siang. Jadi kalian yang bertugas membagikan makanan hari ini? Tanya Arsy. Tidak hanya hari ini, Bu. Kami membagikan makanan sudah sejak lama. Kurang lebih 5 tahun terakhir. Kami tidak mengerti kenapa kami dituduh meracuni makanan. Buat apa kami melakukan itu? Selama ini tidak ada masalah dengan makanan yang kami masak. Jawab salah seorang seksi konsumi. Kalian akan dibebaskan kalau hasil penyelidikan sudah selesai dan tidak ditemukan bukti yang kuat kalau kalian bersalah. Jadi bersabarlah. Polisi juga akan memanggil pemilik warung nasi Padang yang mendapatkan jatah memasak untuk napi hari ini. Ucap Arsy. Tapi aku pastikan satu hal. Kalau di antara kalian ada yang jadi pelaku, aku pastikan kalian akan membusuk di penjara dalam jangka waktu yang lama. Sambung Arsy. Kelima orang itu saling menoleh satu sama lain. Tentu saja mereka memasang wajah ketakutan.
Ayo kita pergi, ucap Arsy. Arsy, Rangga dan Mahendra segera pergi dari sana dan kembali ke ruang depan. Pak, ini laporan terbaru dari keadaan napi yang di rumah sakit saat ini, ucap seorang polisi muda sembari menyodorkan selembar kertas pada polisi yang duduk di ruang depan. Jadi ada yang meninggal ya? Tanya polisi itu. Mendengar itu Arsy, Mahendra dan Rangga bergegas menghampiri. Siapa yang meninggal? Tanya Arsy. Napi yang baru masuk kemarin, Pak Tris. Jawaban polisi itu sungguh mengguncang perasaan Arsy. Tidak mungkin Pak Tris meninggal. Kita belum mendapatkan informasinya, ucap Arsy. Kenapa harus dia dari sekian banyak napi yang keracunan? Timpal Mahendra. Bruk. Arsy terduduk di kursi sembari memijat keningnya yang tiba-tiba terasa pusing. Andai saja aku menanyakan itu pagi tadi, barangkali dia sudah mau buka mulut. Sekarang aku harus bagaimana? Gumam Arsy sembari memijat keningnya. Arsy, ayo kita cek CCTV di ruang makan. Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Mendengar ucapan Mahendra, Arsy kembali bersemangat. Arsy bangkit dari tempat duduknya dan kemudian pergi bersama Mahendra dan Rangga ke ruang CCTV. Mereka menonton dengan seksama saat para napi mengantri untuk mengambil makanan. Itu dia Pak Tris, ucap Rangga sembari menunjuk ke arah monitor. Coba saat giliran dia di pos, ucap Arsy. Setelah menunggu giliran Pak Tris, video itu pun di-pause. Tak ada yang mencurigakan saat pembagian makanan itu. Arsy minta agar petugas mengulanginya hingga 3 kali. Tapi tetap saja tidak ada yang mencurigakan. Aku tidak bisa terima kalau Pak Tris mati karena takdir. Pasti ada yang salah di sini. Tapi di mana letak kesalahannya? Pak, tolong copy potongan video saat Pak Tris mengantri makanan, ucap Arsy. Setelah menunggu beberapa saat, video itu berhasil di-copy dan dikirim ke ponsel Arsy. Setelah selesai, Arsy dan teman-temannya pergi dari ruangan itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tiap kali selangkah lagi kita bisa menangkap pelaku, pasti ada saja halangannya, ucap Arsy. Kamu tenang aja. Sepandai-pandai tupai melompat, dia pasti akan jatuh juga, ucap Rangga. Arsy, Rangga, dan Mahendra melihat pemilik warung datang ke kantor polisi setelah diberikan surat perintah pemanggilan agar memberikan keterangan di kantor polisi. Kami minta maaf atas kejadian ini, Pak. Tapi sungguh kami tidak tahu apa-apa. Mana mungkin kami memberikan racun pada makanan yang kami jual. Kami tentu tidak ingin warung kami tutup. Kami sudah berjualan lebih dari 15 tahun. Bapak sudah tahu itu. Bukan sekali 2 kali pihak kepolisian memesan catering dari rumah makan kami. Kita sudah berlangganan sejak lama. Jadi pasti kami akan menjaga kebersihan dan kualitas bahan makanan kami, ucap Uni Rahmalina. Kami tidak menuduh, Bu. Itulah sebabnya Ibu dipanggil kemari untuk dimintai keterangan. Apa boleh nanti dari tim kepolisian memeriksa warung Ibu? Tanya Rudi. Silakan saja, Pak. Kebetulan ada sisa makanan yang sama. Kalian boleh membawa sampelnya ke laboratorium, ucap Rahmalina. Baik, Bu, terima kasih. Nanti kami akan mengirim orang untuk mengambil sampel makanan di warung Ibu, ucap Rudi. Biar aku yang melakukannya. Aku juga yang akan memeriksa sampelnya, ucap Arsy. Tapi itu bukan tugas Anda, Bu Arsy, ucap Rudi. Tidak masalah. Aku tidak ingin ada yang menyabotase hasilnya. Jadi aku sendiri yang akan pergi mengambil sampel dan memeriksanya ke laboratorium, ucap Arsy. Baiklah kalau begitu, silakan saja, ucap Rudi. Ayo Bu, kita pergi, ucap Arsy. Saat Arsy melangkah pergi, seorang pria datang dengan menggunakan hadi warna hitam dan celana jeans warna hitam. Pria itu berpapasan dengan Arsy yang hendak keluar.
Langkah kaki Arsy tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah pria berhoodie hitam yang baru saja memasuki kantor. "Permisi, Pak. Saya mau besuk saudara saya," ucap pria berhoodie. "Keluarkan kartu identitas dan tulis buku tamu sesuai kartu identitas," ucap Rudy. "Siapa orang yang ingin kamu temui?" tanya Rudy. "Waljiman," jawab pria bernama Mardi itu. Pria itu tampak mengeluarkan kartu identitas dan mencatat namanya di buku tamu. Setelah itu dia diantar sipir pergi ke ruang besuk. "Kenapa kamu kembali lagi?" tanya Rangga saat dia melihat Arsy kembali. "Rangga, kamu saja yang mengambil sampel itu dan pergi ke laboratorium. Jangan tinggalkan kemanapun, hasilnya harus ditunggu. Aku ada urusan lain," ucap Arsy. "Baiklah, aku pergi dulu kalau begitu," ucap Rangga. Rangga pergi bersama Rahmalina. Mahendra kembali ke ruangannya. Sementara Arsy pergi ke ruang besuk. "Apa kamu yakin sudah aman?" tanya Waljiman. "Sudah. Lagi pula sipir juga orang kita, bukan?" tanya Mardi sembari mengeluarkan bungkusan hitam di balik hoodie-nya. "Ada berapa jumlahnya?" tanya Waljiman. 30 pek, jawab Mardi. Waljiman segera mengambil benda itu dan memasukkannya ke dalam celana yang dia kenakan. Sementara itu, tanpa keduanya tahu, sipir yang menjaga pintu ruangan itu wajahnya sangat tegang saat ini. Bagaimana tidak? Karena sejak tadi Arsy sudah menodongkan pistol di samping kepalanya, sembari mendengarkan pembicaraan Waljiman dan juga Mardi. Arsy kemudian memberikan kode pada sipir itu agar segera menyingkir, karena polisi wanita itu ingin masuk ke dalam. Dengan gugup sipir itu menggeser tubuhnya dan membiarkan Arsy masuk ke dalam. Klak, klak. Tubuh Waljiman menegang saat pistol Arsy sudah berada di belakang kepalanya. Begitu juga dengan Mardi. Dia tidak menyangka kalau mereka akan ketahuan. "Keluarkan barangnya," ucap Arsy. "Barang apa?" tanya Waljiman gugup. "Jangan bermain-main denganku. Aku sudah direpotkan dan dipusingkan oleh anjing-anjing seperti kalian. Kesabaranku sudah sangat tipis. Jangan sampai kepalamu aku ledakan dan otakmu aku jadikan makanan anjing," ucap Arsy. Waljiman dengan tangan bergetar mengeluarkan bungkusan hitam dan meletakkannya di atas meja. Melihat benda itu, Mardi langsung berdiri dan menyambar plastik itu dan kemudian hendak kabur. Dengan tangkas Arsy memberikan tendangan pada Mardi, tepat di perut pria itu hingga tersungkur. "Uhuk! Uhuk! Mau bermain-main denganku rupanya," ucap Arsy sembari hendak mengambil bungkusan hitam dari tangan Mardi. Mardi sudah bisa membayangkan kalau dirinya akan mati di tangan Coki kalau dia sampai gagal menjalankan misi. Sekuat tenaga Mardi mempertahankan bungkusan itu. Arsy memasukkan pistolnya ke samping pinggangnya dan kemudian memberikan pukulan keras di wajah Mardi. Beg! Biug! Beg! Biug! Arsy dan Mardi kini terlibat perkelahian sengit. "Nyalimu sangat besar mengajak polisi berkelahi di kandangnya," ucap Arsy. Biug! Biug! Arsy memukul wajah Mardi dengan keras, hingga pria itu mengeluarkan darah dari mulutnya. Serak! Arsy merampas plastik hitam dari tangan Mardi dengan nafas naik turun. Klak! Arsy memborgol tangan Mardi ke belakang. "Masuk kalian ke sel!" ucap Arsy. "Sipir!" teriak Arsy. Sipir segera berlari ke arah Arsy dengan wajah pucat. "Giring mereka ke satu sel yang kosong. Mereka harus diinterogasi di ruangan terpisah," ucap Arsy. Baik, Bu," jawab sipir. Arsy mengikuti sipir yang menggiring Mardi dan Waljiman ke sel kosong. "Mana gemboknya?" tanya Arsy sembari menadahkan tangan ke arah sipir.
Sipir itu kemudian memberikan gembok dan kuncinya. Lepaskan borgol mereka. Ucap Arsy sembari memberikan kunci pada sipir. Baru saja sipir itu masuk beberapa langkah ke dalam, Arsy menutup jeruji itu dan menguncinya dari luar. Bu, kenapa saya dikunciin? Buka! Sipir itu berteriak panik. Ini resiko jadi seorang anjing. Mungkin 12 tahun ke depan kamu tidak bisa menghirup udara bebas lagi. Anak istrimu akan kelaparan. Begitu juga dengan kalian berdua. Kalau kalian ingin menderita sendirian silahkan saja. Tapi kalau kalian memberitahu siapa dalang dan di mana gembong itu berada, aku bisa membantu meringankan hukuman kalian. Ucap Arsy. Jadi pikirkanlah baik-baik, jangan sampai salah mengambil keputusan. Ucap Arsy yang kemudian pergi dari ruangan itu. Sialan! Lagi-lagi dia. Kalau aku keluar dari sini, aku akan memperkosanya. Ucap Mardi. Sepertinya wanita itu memang sangat merepotkan. Dia harus segera dilenyapkan. Timpal Waljiman. Sementara itu dengan tubuh gemetar karena amarah, Arsy tiba-tiba memasuki ruang rapat. Saat ini Hartanto dan jajarannya memang tengah rapat atas kejadian yang menimpa para napi yang keracunan. Siaren sangat terkejut karena Arsy tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Lancang! Apa ini adabmu terhadap atasan? Hardik Hartanto yang membuat Siaren jadi mengurut dahinya. Pluk! Kalau satuan kepolisian tidak ada pembenahan dan hanya sibuk cari pangkat, maka selamanya kita akan dipecundangi. Aku siap mundur dari kepolisian jika seragamku terus-menerus dikotori seperti ini. Ucap Arsy dengan lantang. Apa maksudmu? Tanya Hartanto. Bapak lihat saja sendiri. Ucap Arsy sembari menuju ke arah bungkusan hitam yang ada di hadapan pria berusia sekitar 50 tahun itu. Hartanto memberikan kode pada bawahannya agar membuka bungkusan hitam itu. Dan dia cukup terkejut saat melihat ada bungkusan-bungkusan kecil sabu di dalam sana. Pluk! 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 Arsy mencurahkan isi plastik itu agar dilihat dengan jelas oleh semua orang yang ada di ruangan itu. Ini paket sabu jumlahnya sekitar 30 paket. Ucap Arsy. Kenapa kamu bawa barang seperti ini ke ruang rapat? Apa maksudmu? Tanya Hartanto. Ini saya dapatkan dari pengunjung yang beralasan ingin mengunjungi keluarganya. Ternyata bukan berkunjung, melainkan mereka terang-terangan bertransaksi di ruang besuk. Jawaban Arsy sangat mengejutkan Hartanto. Bapak bisa bayangkan, ini kandang kita, benteng kita. Kenapa mereka berani bertransaksi dengan mudah tanpa rasa takut? Dan sedikit demi sedikit saya sudah tahu jawabannya. Ucap Arsy. Ini benar-benar miris, Pak. Di satuan kepolisian ada seorang dekeng gembong narkoba. Pertama kita tahu Pak Tris menjadi salah satu informan gembong. Dan mungkin kalian belum tahu. Dari sekian banyak napi yang keracunan, hanya Pak Tris yang dinyatakan meninggal. Mungkinkah ini murni keracunan massal, Pak? Aku rasa ada sabotase di sini. Dan sekarang, di hari kita sedang sibuk ngurus semua ini, malah ada transaksi narkoba di kantor kita. Ini mustahil kalau nggak ada yang membantu memberikan informasi. Sambung Arsy. Dan tidak hanya menemukan 2 orang bertransaksi, saya juga baru tahu kalau sipir di Blok D juga bekerja sama dengan mereka. Jadi kalau sudah seperti ini, siapa di antara kita yang bisa dipercaya, Pak? Aku yakin 1000% anjing besar dari kepolisian orang yang memiliki jabatan tinggi. Karena nggak mungkin kalau polisi dengan pangkat rendah. Menurut Bapak saya harus bagaimana, Pak? Saya sangat sedih seragam saya ternodai seperti ini. Ucap Arsy yang membuat semua orang jadi terdiam. Rapat dibubarkan. Ucap Hartanto sembari berdiri dari tempat duduknya. Ikut saya. Ucap Hartanto pada Arsy. Arsy melirik ke arah Siaren dan mendapat anggukan kepala dari ibunya itu. Arsy kemudian mengikuti Hartanto beserta 2 orang bawahan Hartanto. Di mana mereka? Tanya Hartanto.
Saya kurung dalam satu sel 3 orang itu. Mereka ada di sel blok D nomor keempat. Jawab Arsy. Hartanto semakin mempercepat langkah kakinya, begitu juga dengan Arsy dan kedua polisi lainnya. Tubuh sipir gemetar saat melihat wajah Hartanto yang memerah. Begitu juga Waljiman dan Mardi. "Buka!" ucap Hartanto. Arsy bergegas membuka gembok jeruji besi. Hartanto masuk ke dalam sel dan berdiri tepat di hadapan sipir. Glek! Sipir itu menelan ludahnya saat ditatap tajam oleh Hartanto. Pria parubaya itu kemudian menarik pistol di pinggangnya dan meniup-niup moncong pistolnya itu. "Katakan, siapa orang yang sudah membentengi kalian di kepolisian ini?" ucap Hartanto. "Tidak ada, Pak. Saya cuma mendapatkan uang dari pengedar dan membiarkan mereka bertransaksi di ruang besuk. Saya..." Dor. Akak, af. Adrenalin Arsy terpacu saat melihat Hartanto melepaskan tembakan di kaki sipir yang kini sedang mengerang kesakitan di lantai. "Siapa yang memberimu wewenang mengizinkan pengedar dengan bebas bertransaksi